Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fil asyri awakhiri min Ramadan. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin jamaah majelis ta'lim rahimahullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung 10 terakhir bulan suci Ramadan tahun ini, saya ingin menyampaikan kajian Islam tentang malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berasal dari bahasa Arab Lailah dan Al-Qadar. Lailah berarti malam, Al-Qadar memiliki beberapa pengertian. Ada yang memaknai Al-Qadar sebagai kadar atau ukuran, ada yang memaknai Al-Qadar sebagai takdir atau ketentuan, ada pula yang memaknai Al-Qadar sebagai malam kemuliaan atau malam yang sempit. Makna Al-Qadar sebagai kadar atau ukuran, bahwa dalam kita melaksanakan amal ibadah atau beribadah kepada Allah, malam Lailatul Qadar bisa setidaknya untuk menjadi ukuran amal ibadah kita. Apakah amal ibadah kita akan semakin baik atau tidak? Apakah amal ibadah kita semakin meningkat atau tidak? Atau amal ibadah kita semakin baik atau buruk? Begitu pula Al-Qadar dimaknai dengan makna takdir ataupun ketentuan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia. Al-Qur'an sebagai petunjuk, penjelas dan juga pembeda antara hak dengan yang batil. Mudah-mudahan kita akan senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita di dunia ini. Jadikan Al-Qur'an sebagai tuntunan bukan tontonan. Jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman bukan sebagai bahan cemoohan, dan menjadikan Al-Qur'an sebagai imam dan bukan jadikan sebagai makmum. Hadirin jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Al-Qadar juga dimaknai dengan malam kemuliaan atau malam yang sempit, bahwa Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar menurunkan para malaikatnya dari langit ke bumi. Seakan-akan bumi ini dipenuhi oleh para malaikat yang memberikan urusan kepada semua umat manusia. Malam itu kesejahteraan turun sampai terbit fajar. Hadirin jamaah majelis ta'lim rahimahullah. Ada sebuah riwayat Ibnu Abbas, di mana tatkala Nabi Muhammad SAW berkumpul dan berbincang-bincang dengan para sahabatnya, beliau menceritakan tentang adanya salah satu kaum Bani Israel yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, siangnya jihad, malamnya taat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, siangnya puasa, malamnya berdoa, berzikir, takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bernama Sam'un. Dalam bahasa Arab di situ dikatakan Samsun atau matahari. Beliau beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Beliau diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekuatan dan keberanian dalam peperangan melawan kaum Bani Israel, sehingganya kaum Bani Israel termasuk rajanya pun gentar menghadapi beliau, sehingganya rajanya mengadakan sebuah sayembara, siapa yang sanggup untuk menangkap dan membunuh Sam'un maka akan diberinya hadiah peti berisi emas. Namun dari kaum Bani Israel tidak ada yang sanggup, kecuali justru istri dari Sam'un sanggup untuk menerima tawaran tersebut, karena sang istri Sam'un merupakan salah satu orang yang ingkar terhadap agama si Sam'un ataupun agama tauhid yang dibawanya. Ketika itu sang istri mengadakan rencana, mempunyai
berencana untuk menangkapnya, mengikatnya hingga erat tubuhnya dan membawanya ke pangkuan ataupun ke hadapan raja. Namun itu semua gagal karena Allah memberikan kelebihan, memberikan keutamaan kepada Sam'un berupa kekuatan, keberanian, sehingganya ikatannya lepas. Nah, pada waktu itulah kemudian Sam'un mengatakan kepada sang istri, kalau memang engkau mau melemahkanku, maka aku kelemahannya ada pada rambut yang dikuncung. Sehingganya Sam'un pun pada waktu malam tiba lelap dalam tidurnya, sang istri pun mengikatnya dengan ikatan rambut yang dihelai panjang itu. Tubuhnya diikat semuanya sehingganya Sam'un tidak berdaya, dan akhirnya dibawalah ke hadapan sang raja, sehingganya sang raja menyiksa Sam'un tersebut di sebuah tempat bangunan yang luas. Di sana terdapat satu tiang, di tengahnya tiang yang tinggi. Sam'un disiksa habis-habisan, disiksa secara bertubi-tubi di sana. Namun Allah menyelamatkan Sam'un, sementara raja dan kaum Bani Israel semuanya mati karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Bani Israel tersebut. Nah, ketika itulah kemudian sebagai perwujudan rasa syukur Sam'un memohon kepada Allah untuk ditangguhkan umurnya dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Di akhir cerita, kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat engkau tentang Sam'un? Sahabat pun mengatakan, kami sangat kagum dan kami sangat mengharapkan apakah mungkin kemuliaan, kebesaran Allah itu akan terjadi pada umat engkau wahai Rasulullah. Rasulullah pun tidak bisa menjawab. Akhirnya Allah senantiasa menurunkan wahyu surat Al-Qadar melalui perantara malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar merupakan malam lebih baik dari 1000 bulan. Para malaikat pada malam itu turun ke bumi dengan izin Tuhannya, memegang urusan para manusia, dan malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Hadirin jamaah majelis ta'lim rahimahullah, kapan terjadi malam Lailatul Qadar tersebut? Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Berburulah kalian semua malam Lailatul Qadar pada 10 akhir bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah majelis ta'lim rahimahullah, mudah-mudahan kita sebagai umat Muhammad yang hidup di akhir zaman ini, kita akan selalu menemui malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam keberkahan, sehingganya kita dapat menatap masa depan yang lebih baik, menatap kehidupan di masa yang akan datang yang lebih baik, menuju mardhatillah, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Nafa'ani wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya kepada para bapak ibu jamaah sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon maghfirah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.